Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, anak-anak ibu yang ibu banggakan. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, ibu akan mengabsen masing-masing murid. Yang pertama untuk anugerah ilham. Atur, Bu, atur. Untuk selanjutnya yaitu Eka Febriana. Hadir, Ibu. Lina Tadia. Hadir, Bu. Ninda Cahyani. Hadir, Ibu. Prahesti Sofia. Hadir, Bu. Dan Putri Ayu Widya Stuti. Putri Ayu. Wah, Bu, mungkin Putri Ayu lagi senyap. Iya, baik. Baik, Ibu akan lanjut untuk nampilin PPT ya. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini, yaitu kita menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang kedua, itu merumuskan urutan sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik DNA, RNA, dan protein. Untuk kompetensi inti pembelajaran pada hari ini yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni humonoria dengan wawasan kemanusiaan, kenegaraan, dan peradaban. Untuk kompetensi inti yang kedua, itu kita mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Jadi di sini terdapat peranan genetika untuk bidang kedokteran, yaitu untuk mengetahui kelainan atau penyakit keturunan serta usaha untuk menanggulanginya. Yang kedua, menjajaki sifat keturunan seseorang atau golongan darah yang perlu untuk penelitian warisan atau kriminalitas. Untuk peternakan, yaitu untuk mengetahui kelainan keturunan dan untuk mengetahui turunan atau strain unggul. Untuk bidang pertanian, yaitu genetika paling luas, penggunaannya di bidang pertanian. Ada satu cabang ilmu, yaitu ilmu seleksi, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana mencari bibit-bibit unggul tanaman. Untuk selanjutnya di sini terdapat gambaran dari kromosom. Yang kedua ada gen dan ada struktur DNA.
Untuk selanjutnya itu kita mulai untuk pengertian genom. Jadi genom itu adalah himpunan gen yang lengkap dari suatu organisme yang dapat mengendalikan keseluruhan metabolisme sehingga organisme tersebut dapat hidup dengan sempurna. Kromosom. Kromosom itu suatu struktur padat yang terdiri dari komponen molekul, yaitu protein dan DNA. Jadi, struktur padat kromosom itu hanya dapat terlihat jelas pada tahap metafase saat pembelahan sel. Bagian utama dari kromosom tersebut terdiri dari nukleus dan sitoplasma. Di dalam nukleus tersebut terdapat benang-benang halus yang disebut dengan kromatin. Jadi, setiap sel membelah benang-benang halus tersebut akan membentuk kromosom. Berikut adalah contoh gambar kromosom dan seperti ini. Yang kedua, ada DNA. Jadi, DNA itu adalah asam deoksiribonukleat yang terdiri dari dua rantai polinukleotida yang tersusun seperti tangga tali yang berpilin atau double helix. Jadi, tiap nukleotida itu terdiri dari gula pentosa atau gula deoksiribosa. Yang kedua itu basa nitrogen, yaitu pirimidin. Yang di dalam pirimidin tersebut ada sitosin dan timin. Yang kedua ada purin, yang di dalam purin itu ada guanin dan adenin. Dan yang ketiga adalah fosfat. Yang kedua itu RNA. Jadi RNA ini adalah ribonucleic acid atau biasa disebut dengan asam ribonukleat. Jadi RNA ini terdiri dari satu rantai polinukleotida yang pendek dan tidak berpilin. Tiap nukleotida tersebut terdiri dari gula pentosa ataupun bisa dinamakan dengan gula ribosa. Yang kedua, basa nitrogen yang berisi dengan purin dengan pirimidin. Berikut contoh dari gula ribosa dan deoksiribosa yang ada pada RNA tersebut. Sini contoh ribosa dan ini dua deoksiribosa. Dan ini contoh yang deoksinukleotida dan deoksinukleotid. Baik, untuk selanjutnya kita bisa mengetahui perbedaan RNA dan DNA. Jadi pada rantai polinukleotida di DNA itu panjang, double helix atau double helix. Untuk yang RNA itu pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Untuk letak DNA sendiri itu terdapat di inti sel atau kloroplas atau mitokondria. Sedangkan di RNA letaknya itu di inti sel, kloroplas, mitokondria, sitoplasma maupun di ribosom. Untuk yang ketiga itu gula pentosa. Di DNA sendiri itu gula pentosa ada di deoksiribosa, sedangkan di RNA itu ada di ribosa. Untuk basa nitrogen sendiri, untuk purin dan pirimidin itu tadi sudah dijelaskan di sebelumnya terdapat guanin atau adenin untuk purin, sedangkan pirimidin ada sitosin maupun timin. Untuk RNA sendiri perbedaannya ada di pirimidin, yaitu pirimidinnya itu terdapat sitosin dan urasil. Untuk kadarnya sendiri pada DNA itu tetap, tapi tidak tergantung aktivitas sintesis proteinnya. Kalau untuk RNA sendiri itu tidak tetap, dia tergantung aktivitas sintesis protein. Sedangkan untuk fungsi dari DNA sendiri itu membawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein.
Sedangkan pada RNA berperan dalam sintesis protein. Untuk selanjutnya itu ada komponen mononukleotida DNA, yaitu terdapat gula pentosa, yang di dalamnya ada deoksiribosa, yang kedua ada basa nitrogen, itu ada basa N, atau pirimidin itu sitosin dan timin. Untuk purin ada adenin dan guanin. Yang ketiga ada gugusan fosfat, atau biasa disebut asam fosfat. Untuk gambarnya sendiri seperti yang ada di sini. Selanjutnya untuk gen. Jadi pengertian gen sendiri itu adalah fragmen DNA yang mengkode suatu sifat atau bagian dari genom yang berperan dalam proses ekspresi gen. Jadi gen itu secara molekular itu gen itu memberi pengertian adalah segmen DNA yang mengkode mRNA atau polinukleotida ataupun protein. Jadi pada proses ekspresi genetik, gen ini mengkode pembentukan RNA yang selanjutnya akan mengkode pembentukan protein. Ya, untuk di sel aselular sendiri yang terdapat pada virus, seperti gambar di samping itu virus. Jadi virus pada kromosom itu molekularnya itu asam nukleat telanjang atau biasa disebut dengan DNA dan RNA yang mengandung sejumlah gen. Jadi gen tersebut tidak bersosialisasi dengan senyawa lain. Untuk Preokariot sendiri, molekul DNA mengandung sejumlah gen yang bergabung dengan protein tertentu, namun bukan hoston, tapi disebut dengan nukleotid. Jadi nukleotid itu tidak disebut sebagai nukleoprotein. Untuk gambarnya seperti ini. Yang ketiga itu eukariot. Jadi pada mitokondria DNA tersebut yang ada di gambar sini, kromosom itu adalah molekul DNA yang mengandung sejumlah gen yang bergabung dengan protein hoston dan protein lain, atau lazim disebut dengan nukleoprotein. Untuk organela tertentu, ini seperti pada gambar di bawah ini, itu adalah kloroplas. Jadi kromosom ini mengandung molekul DNA yang mengandung sejumlah gen. Jadi gen ini mengkode komponen biosintesis kloroplas dan gen pengkode spesifik untuk fotosintesis. Ya, untuk selanjutnya itu pada inti eukariot. Jadi di inti eukariot ini nukleoprotein yang terdiri dari DNA, RNA, protein hoston dan non-histon. Yang kedua itu ada dua bagian. Jadi bagiannya itu heterokromatin dan eukromatin. Komponen penyusun dari inti eukariot ini yaitu protein histon dan protein non-histon. Bentuk kromosom itu pada virus dan prokariot dibagi menjadi dua, yaitu pada virus sendiri linear, sebagian sirkuler, dan sebagian lagi virus linear tetapi keadaan tertentu berubah sirkuler. Sedangkan pada prokariot itu untai ganda sirkuler ataupun cincin. Ya, untuk di virus sendiri, genom virus tersebut dalam genom virus tersebut berbentuk linear atau sirkuler.
Jadi dengan jumlah gennya itu 3-170 gen. Virus DNA ini merupakan virus DNA dewasa yang terdapat dalam bentuk linear. Ya, pada genom bakteri, berikut contohnya. DNA itu kromosom dan DNA itu ekstra kromosom. Jadi pada genom prokariot itu plasmid yang memiliki ukuran relatif kecil membawa gen resisten atau antibolik. Jadi keberadaan dalam sel tidak mutlak dan jumlah gennya sedikit. Sedangkan untuk genom eukariot sendiri, DNA-nya itu inti, yang kedua DNA-nya sitoplasma atau biasa disebut mitokondria dan kloroplas. Untuk DNA sitoplasma, bentuknya itu sirkuler atau utas ganda, jadi pewarisan sifatnya tidak mengikuti kaidah hukum Mendel. Dan yang terakhir itu, di sini kita bisa mengetahui mekanisme ekspresi genetik atau pada transkripsi dan translasi. Jadi, mekanisme ekspresi genetik mengikuti dogma atau sentral biologi molekular. Jadi, informasi genetik dari urutan nukleotida DNA menjadi urutan asam amino protein. Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan replikasi, transkripsi, dan translasi pada mekanisme ekspresi genetik. Jadi, transkripsi ini pembentukan RNA pada DNA cetakan dengan bantuan enzim RNA polimerase, sedangkan untuk translasi, penterjemahan urutan nukleotida mRNA dan menghasilkan urutan asam amino dalam sintesis protein. Ya, sekian PPT pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, Ibu mau bertanya, apakah ada yang bisa memberi kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Dipersilahkan. Iya, baik. Untuk Ninda Cahyani, bisa untuk on mic. Baik, Ibu, saya akan memberikan kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu gen adalah unit molekul DNA atau RNA yang membawa informasi mengenai urutan asam amino lengkap suatu protein atau yang menentukan struktur lengkap suatu molekul RNA atau RNA ribosom atau tRNA atau transfer RNA. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali untuk kesimpulannya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ibu izin untuk mengirim pertanyaan atau kuis, yaitu kuisnya itu 10 soal, kalian bisa mengerjakan, diberi waktu untuk 10 menit. Untuk
Pertanyaan kuis. Untuk pertanyaan kuisnya sudah Ibu kirim lewat chat Zoom ini. Anak-anak sekalian bisa mengerjakan dalam waktu 10 menit. Ya udah, berarti misalnya. Jadi, Ibu akan memberi kesimpulan pada pembelajaran kita di sore hari ini adalah unit molekul DNA atau RNA yang membawa informasi mengenai urutan asam amino lengkap dengan suatu protein atau yang menentukan struktur lengkap suatu molekul tRNA atau RNA ribosom atau tRNA yang disebut dengan transfer RNA. Jadi, struktur gen eukariot tersebut secara umum sama, hanya perbedaannya terletak pada struktural yang terdapat pada intron dan ekson. Begitu. Sekian pembelajaran kita pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Terima kasih.